Akad tidak boleh mengandung unsur riswah, suap menyuap. Meski riswah itu dalam rangka mengambil hak. Si A, si B lagi kompetisi, ujian, seleksi. Si A, si B ikut tes. Dari tes tertulis ternyata si A yang memenuhi syarat akan lulus. Cuma misalkan ini kasusnya, tapi kita tak bercerita ini, Pak. Ini misal. Panitia ngontak si A, kamu lulus secara tertulis, administrasi tertulis, tapi kamu harus menyediakan uang sekian. Kalau kamu tidak, maka kami luluskan si B, misalkan. Nah, ketika si A itu untuk mengambil haknya, dia memberikan sesuatu, maka ini juga haram hukumnya. Walaupun memperjuangkan hak, riswah itu tetap tidak boleh. Ya, riswah, ar-rasi wal murtasi kulhum finnar. Yang menyuap sama yang menyuap, meriswah, menyogok sama yang menerima, kulluhum finnar. Jadi yang jadi persoalan bukan yang ngasih saja, yang nerima. Riswah itu apa? Sesuatu yang dikasih, sehingga dengan dikasih itu orang yang mengasih dapat maslahat. Kebijakan pun berubah. Maslahat dia dapatkan dengan mengasih itu. Misalkan ngajukan tender, tendernya tidak keluar. Kalau dikasih jadi keluar, itu riswah namanya, Pak. Urusan aturannya 3 hari, dikasih sesuatu jadi sehari, itu riswah namanya. Sekarang dibalut dengan bahasa yang indah. Duit terima kasih, duit pulsa, duit kopi, duit bensin, duit rokok. Tapi duit rokoknya 10 juta. Itu berapa karton rokok? Duit kopi 5 juta. Itu riswah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah jemaah salat Fardhu Maghrib Masjid Darussalam yang kami hormati, alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama, kita semua semoga Allah limpahkan rahmat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin, karena kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah insyaallah. Majelis ilmu, majelis yang senantiasa zikrullah, mengingat Allah. Salawat dan salam dikirimkan kehariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita menuntaskan malam ini bahasan tentang materi seputar syarat-syarat akad. Kita sudah bahas beberapa pertemuan karena waktunya ba'da maghrib menjelang isya. Ditambah memang disisakan waktunya untuk sesi tanya jawab, maka ada butuh waktu kemarin beberapa kali pertemuan kita membahas materi tentang syarat-syarat akad. InsyaAllah malam ini kita tuntaskan syarat-syaratnya. Kita sudah bahas beberapa syarat sebelumnya, ada 9. Malam ini 3 syarat yang perlu kita bahas. Pertama, akad itu tidak boleh ta'alluq atau terikat, berkaitan satu dengan yang lain. Jadi akadnya itu harus tunggal, satu. Tidak boleh berkaitan, bersyarat, mengikat akad satu dengan akad yang lain. Ini jelas dalam sabda Nabi SAW, an bay'ani fi bay'ah wa an safqataini fi safqah.
Ya, dua jual beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu transaksi. Ini dua transaksi yang dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'ani fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Makanya kalau jual beli itu ya satu aja, tidak boleh disyaratkan ada jual beli yang satu. Kalau mau ini ya ini aja. Jangan disyaratkan kalau kamu beli handphone nih, bisa beli handphone nih harganya sekian kalau kamu beli TV laptop ini, ya gitu. Nah, ini jadinya bersyarat. Mu'allaq namanya, Pak. Dalam akad namanya akad yang mengikat. Itu tidak boleh. Beda kalau misalkan saya jual ini, bonusnya ini air minum, nah, itu hibah namanya, ya. Tapi kalau jual handphone ini harganya misalkan air ini biasa 2.000, kamu bisa beli ini harganya 1.000, tapi dengan syarat kamu beli ini, nah, itu jadi dua akad, dua jual beli dalam satu jual beli. Atau seperti ini, saya jual ini ke kamu dengan syarat kamu jual barangmu ke saya, sepakat, nah, itu namanya dua jual beli dalam satu jual beli. An bai'ani fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Saya jual handphone ini ke kamu dengan syarat kamu harus jual laptopmu ke saya, nah, itu namanya dua jual beli dalam satu jual beli. Ini tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh itu yang mu'allaq itu apa? An bai'an an safqataini fi safqah, dua akad satu transaksi, atau dua transaksi satu akad. Ini juga tidak dibolehkan dalam akad. Makanya muamalah itu tidak sekedar Bapak Ibu terhindar dari transaksi riba, tapi harus terhindar dari akad batil dan fasad. Misalkan mohon maaf multi level marketing, MLM. MLM tak ada riba. Sepanjang sepengetahuan kita tidak ada riba dalam transaksinya. Tapi terjadi dua akad satu transaksi. Orang bergabung di multi level ada dua akad yang sejalan. Pertama akad jual beli, bonus penjualan nanti. Kedua akad jaringan atau akad levelnya. Bonus jaringan, bonus level, bonus jaringan. Ketika orang merekrut, orang lain merekrut, misalkan dia bergabung, si downline merekrut, upline-nya dapat. Si downline belanja produk, si upline-nya juga dapat. Nah, ini dalam multi level, tidak ada riba. Tapi apakah transaksinya boleh? Tidak. Kenapa? Ada mu'allaq. Dua akad satu transaksi, bersyarat dia. Sama juga mohon maaf misalkan transaksi gadai, rohan. Kalau gadai konvensional, ini rohan, akad rohan di lembaga pegadaian syariah. Itu dua akad satu transaksi. Misalkan ngutang uang 1 juta, handphone ini anggaplah nilai jualnya, harga jualnya 2,5 juta. Minjam uang 1 juta, anggaplah handphone ini jadikan jaminan. Ketika handphone dijadikan agunan jaminan, maka yang mengagunkan, yang berhutang itu disyaratkan diminta biaya penyimpanan. Ketika berhutang, gadai dengan agunan, akadnya rohan. Ketika dimintai jaminan biaya dari penyimpanan jaminan, itu namanya akad ijarah. Satu transaksi pegadaian, tapi dua akad terjadi di dalamnya. Pertama rohan, yang kedua ijarah. Nah, ini bertentangan dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah, dua akad satu transaksi. Nah, ini syarat yang tidak boleh terjadi pada akad. Kalau terjadi akadnya seperti ini, maka akadnya mengantarkan pada transaksi yang tidak syar'i. Nah, yang ke-10, yang ke-11, akad tidak boleh terjadi distorsi, baik permintaan maupun penawaran. Misalkan permintaan dari sisi misalkan rekayasa permintaan dan penawaran. Rekayasa permintaan misalkan najas itu jual beli rekayasa. Jadi orang tak mau beli tapi direkayasa sehingga orang mau beli. Nah, itu kayak kasus apa itu, Pak? Contohnya jual obat lah.
Ini mohon maaf kalau ada yang jual obat akrobat itu ya. Ini minyak bukan sembarang minyak. Ini minyak dari 1000 akar di dunia. Yang patah langsung sembuh, yang kesleo langsung lurus uratnya, macam-macam lah dibilangnya. Nanti dia atraksi, kalau macam-macam ular lah dia apa dia kan. Setelah itu dia jual minyaknya. Siapa yang mau coba? Silakan, yang punya keluhan maju ke depan. Tiba-tiba datang dari pojok sana, datang dari pojok sini. Itu bukan pembeli, itu kawannya yang di kakinya. Bapak yang nengok tadi datanglah yang di ujung sana, pojok sana. Diolesnya, keluhannya apa Pak? Saya nih sudah beberapa tahun pinggang saya nih sakit. Dikasihnya lah oles, langsung ketika itu ada perubahan. Saya beli 2, kata yang dipanggil yang maju ke depan tadi. Coba pula yang satu lagi. Apa ini pula, misalkan di lengannya. Dicoba minyak tadi, sembuh atau berkurang sakitnya dari sebelumnya, kata dia. Beli pula 2 botol. Nah, menengok 2 orang beli ini tadi, bapak ibu yang lagi nengok atraksinya pun tertarik untuk membeli. Itu namanya najas, jual beli rekayasa, tak boleh. Bapak ibu beli, pesan pula 5 botol, habis 5 botol tu, tak berkurang dah, yang ada bertambah merah. Panas kulit tu disapu minyak tu tadi kan. Ini ndak najas, rekayasa jual beli ni, tak boleh. Atau rekayasa penawaran misalkan dari sisi ihtikar, penimbunan. Nabi SAW mengatakan, man ihtakara fahuwa khati'un. Siapa saja yang melakukan penimbunan ihtikar, menimbun, fahuwa khati'un. Khati'un itu dosa. Jadi orang melakukan penimbunan dosa. Biasanya dalam sistem ekonomi kapitalis, kenapa barang ditimbun, dibuat terkesan langka, di skenario langka di pasar, itu ternyata mau mempermainkan harga. Coba Bapak tengok kalau kondisi BBM, kalau dulu kan BBM mau naik. Kalau BBM mau naik itu beberapa hari sebelum BBM naik, itu biasa BBM susah dicari. Tak taunya beberapa hari kemudian tiba-tiba BBM naik. Itu namanya penimbunan. Penimbunan seperti ini tidak boleh. Itu namanya merusak pasar. Dalam fikih namanya ihtikar, rekayasa penawaran. Ini masuk kategori dosa ihtikar itu. Man ihtakara fahuwa khati'un. Siapa yang melakukan penimbunan dia berdosa. Yang menimbun itu dosa. Beda kalau Bapak Ibu stok makanan. Ya, stok makanan di rumah, misalkan mau lebaran, belum Ramadan lagi udah di stok untuk lebaran, itu tidak penimbunan. Karena apa? Untuk kebutuhan. Tapi ini ditimbun, di stok, ditahan supaya apa? Harga di pasar kacau. Dalam Islam tidak boleh kayak gitu. Itu namanya ihtikar, rekayasa penawaran. Yang seperti ini haram. Maka akad tidak boleh terjadi unsur demikian. Yang ke-11. Yang ke-12 Bapak Ibu yang berbahagia, akad tidak boleh mengandung unsur riswah, suap menyuap. Meski riswah itu dalam rangka mengambil hak. Si A si B lagi kompetisi, ujian, seleksi. Si A si B ikut tes. Dari tes tertulis ternyata si A yang memenuhi syarat akan lulus. Cuma misalkan ini kasusnya, tapi kita tak bercerita ini Pak. Ini misal. Panitia ngontak si A, kamu lulus secara tertulis, administrasi tertulis, tapi kamu harus menyediakan uang sekian. Kalau kamu tidak, maka kami luluskan si B misalkan. Nah, ketika si A itu untuk mengambil haknya, dia memberikan sesuatu, maka ini juga haram hukumnya. Walaupun memperjuangkan hak, riswah itu tetap tidak boleh. Ya, riswah, ar-rasi wal murtasi kulhum finnar. Yang menyuap sama yang menyuap, meriswah, menyogok sama yang menerima, kulhum finnar. Jadi yang jadi persoalan bukan yang ngasih saja, yang nerima. Riswah itu apa? Sesuatu yang dikasih, sehingga dengan dikasih itu orang yang mengasih dapat maslahat. Kebijakan pun berubah. Maslahat dia dapatkan dengan mengasih itu.
Misalkan ngajukan tender, tendernya tidak keluar. Kalau dikasih jadi keluar, itu riswah namanya Pak. Urusan aturannya 3 hari, dikasih sesuatu jadi sehari, itu riswah namanya. Sekarang dibalut dengan bahasa yang indah. Duit terima kasih, duit pulsa, duit kopi, duit bensin, duit rokok. Tapi duit rokoknya 10 juta. Itu berapa karton rokok? Duit kopi 5 juta. Itu riswah. Ar-rasyid al-murtasi kulum binar. Bahkan dalam hadis itu mengatakan riswah itu diharamkan, dilaknat itu pertama yang memberi ar-rasyid, yang kedua murtasi, al-muratasi, yang ketiga itu yang menjadi perantara. Yang jadi perantara dua pihak yang melakukan riswah, itu jadi perkara yang dilaknat, perkara yang haram. Makanya dalam akad apapun namanya, baik dia mengambil hak apalagi tidak memperjuangkan hak dalam rangka mengambil haknya, riswah itu perkara yang tidak dibolehkan. Karena jelas riswah termasuk harta gulul. Gulul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berlaku gulul, curang, maka dia akan datang di hari kiamat membawa kecurangannya. Nah, maka dalam akad tidak boleh ada unsur riswah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang ke-13 syarat tambahan. Akad transaksi harus terjadi pada barang atau jasa. Di samping 12 syarat menurut SAK Syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, ada syarat tambahan. Ini syarat tambahan di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam. Di sana dijelaskan syarat akad itu mesti terjadi pada barang atau jasa. Apa bedanya? Kalau barang sesuatu yang diakadkan ada wujudnya. Kalau jasa sesuatu yang diakadkan ada manfaatnya. Manfaatnya langsung dirasakan. Misalkan akad atas barang jual beli, apa yang dijual? Air, jelas. Apa dijual? Handphone, jelas. Apa dijual? Masker, jelas. Lampu, jelas. Sudah? Yang kedua ada akad yang terjadi pada jasa. Akad terjadi pada jasa. Misalkan jasa itu kan terkait dengan manfaat. Misalkan akad atas dengan kompensasi. Misalkan akad ijarah, rumput rumah kita tinggi, halaman rumahnya, dipanggil tukang potong rumput, maka si tukang potong rumput dapat upah. Itu akad atas jasa, ya, dan seterusnya. Banyak lagi jenis-jenisnya. Intinya akad itu terjadi pada barang maupun pada jasa. Baik dengan kompensasi, kompensasi itu ada sesuatu yang diperoleh dari akad itu, atau tanpa kompensasi. Maka ketika tidak terjadi pada barang atau jasa, maka akad ini tak memenuhi syarat. Apa contohnya? Itu yang sering kita contohkan seperti asuransi. Asuransi itu tidak di barang, tidak di jasa. Secara akad tak sah. Kenapa tidak sah? Dia tidak di barang. Kalau di barang ada wujudnya. Apa yang diakadkan di asuransi? Barang tidak. Di jasa juga tidak. Karena ketika Bapak Ibu ikut asuransi, tak langsung dapat manfaat dari asuransi itu. Kalau orang kita kalau lipan, nah. Kalau mati, kalau tak mati, kalau kecelakaan, kalau tak mengalami kecelakaan, kalau sekolah, asuransi pendidikan, kalau enggak. Nah, ini kan sesuatu yang tidak jelas. Mengakadkan perkara yang tidak jelas, berarti akadnya juga tidak di jasa. Kalau di jasa langsung bisa dimanfaatkan, maka akad tak boleh terjadi dalam hal ini. Makanya dari sisi akad ini Bapak Ibu yang berbahagia, asuransi itu sudah jelas. Dia tidak di barang, tidak di jasa, maka tidak memenuhi prinsip-prinsip syarat-syarat akad di dalam Islam. Maka ikut serta dalam asuransi itu sesuatu yang kita peroleh, maka sesuatu itu menjadi yang tidak halal, tidak syar'i dalam Islam. Nah, ini makanya akad harus terhindar dari ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat-syarat di dalam akad yang harus kita perhatikan. Bila mana terpenuhi syarat-syarat ini, maka akad itu menjadi tidak sah.
Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan pembagian akad. Di dalam Islam ada macam-macam pembagian akad. Ada akad secara keabsahan. Nama terbagi dua, ada akad sahih, ada ghairus sahih. Akad sahih itu apa? Akad yang sah. Kapan akad itu dikatakan sah? Kalau terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun yang kita udah bahas, syarat-syarat yang sudah kita bahas, terpenuhi rukun dan syaratnya, maka akad itu disebut sahih. Kalau akadnya sahih, sah, objek yang diakadkan menjadi halal. Sebaliknya, ketika akadnya tidak sah, objeknya tidak halal. Nah, makanya ada yang kedua, akad ghairus sahih, tidak sah. Tidak sahnya kenapa? Ketika tidak sah karena rukun, maka akadnya jadi batil. Rukun kemarin kan masih ingat ada 3, 2 pihak yang berakad, sighat, ijab dan qabul. Ketiga, objek yang diakadkan. 1 dari 3 tidak ada, maka akad itu tidak memenuhi rukun. Kalau akadnya tak memenuhi rukun, akadnya batil. Kalau akad yang batil dianggap tidak pernah terjadi akad. Nah, itu yang terjadi pada PT hari ini. PT berdasarkan undang-undang PT itu hanya terjadi qabul, tidak terjadi ijab. Hanya terjadi kesepakatan saat mendirikan PT, tidak terjadi ijab. Pihak yang menyerahkan modal itu tidak jelas. Maksudnya siapa yang dari pemodal mengelola itu tak jelas. Yang ada orang bersepakat mengumpulkan modal, mengumpulkan harta, mendirikan badan usaha. Ketika kesepakatan terjadi, berarti itu terjadi hanya terpenuhi unsur qabul, tidak terpenuhi unsur ijab. Padahal salah satu dari rukun akad itu harus ada sighat. Sighat itu apa? Ijab dan qabul. Ada pihak ijab, kayak orang jual beli lah. Jual ya, beli. Nah, ungkapan pertama itu ijab, ungkapan kedua itu namanya qabul. Dalam PT tidak ada. Kumpulkan orang, mau sampaikan hajat mendirikan badan usaha, yang sepakat setuju mau menanamkan modal, sertorkan modal. Yang setuju, setuju berarti hanya ada qabul, tidak ada ijab. Maka akadnya tak memenuhi rukun. Kalau akad tak memenuhi rukun, batil. Maka hati-hati. Berdirinya PT tidak memenuhi ijab dan qabul, maka yang diperoleh dari saham PT itu tidak syar'i, termasuk kepemilikan sahamnya. Bagaimana dengan orang bekerja di PT itu? Ini akadnya beda lagi, ijarah. Tapi pemegang saham itu tidak syar'i apa yang dia peroleh dari PT itu. Kenapa? Karena berdirinya PT tak memenuhi rukun. Maka dari itu Bapak Ibu, bagi yang sudah terlanjur bisa dikonversi. Dikonversi, didudukkan lagi. Siapa pemodal, siapa yang ngelola, harus jelas. Ya, siapa pemodalnya, siapa pengelola, sehingga terjadi serah terima, maka terjadilah sighat, ijab dan qabul. Kalau tidak dilakukan seperti ini, direktur, pemegang saham, manajernya dapat misalkan dapat bagian dari bagi hasil misalkan karena saham tadi. Nah, ini hasil yang tidak syar'i. Baik. Ini kalau akadnya batil. Yang kedua ada namanya akad fasad. Akad fasad itu apa? Akad yang tak terpenuhi syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad yang tadi 12 tambah 1 jadi 13. Atau syarat-syarat lain yang lazim. Misalkan orang berakad itu mesti balik berakal. Kalau yang tidak balik tak berakal tak boleh berakad. Nah, itu namanya syarat-syarat. Ya, akad itu mesti mukhtar orangnya. Bisa menentukan pilihan. Yang tak bisa menentukan pilihan tidak boleh melakukan akad, maka mesti balik berakal. Makanya ulama mengatakan anak-anak tak boleh berakad, bermuamalah tak boleh, minimal syaratnya itu mumayyiz. Menurut para ulama mumayyiz itu usianya 7 tahun. Pertanyaan, kalau ada anak-anak yang belanja di bawah 7 tahun itu tidak boleh, kecuali menurut sebagian ulama terkait dengan bai'ul mu'atoh, jual beli serah terima, jual beli yang tak perlu tawar menawar. Misalkan jajan es krim, permen ke warung, itu boleh anak-anak.
minta emaknya minta belikan garam sebungkus 2.000, nah, itu boleh anak-anak. Tapi kalau udah beli garam 1 ton, anak-anak tak boleh lagi. Nah, kenapa? Karena syaratnya mesti aqilan balighan. Dia berakal dan juga mesti balik. Nah ini, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akadnya jadi fasad. Akad yang fasad, akadnya tidak sah. Akad yang tidak sah, objeknya tidak halal. Bagaimana memanfaatkannya? Kalau yang batil tadi mutlak tak boleh, Pak. Karena batil. Kalau fasad, ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu dijelaskan di jilid yang kelima, Syekh Wahbah Zuhaili itu menjelaskan harta fasad, harta yang akibat transaksi jual beli fasad, akadnya fasad, akadnya rusak, itu tak boleh dimiliki menurut 3 imam mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Hukumnya tetap haram. Pengecualian ada pendapat Imam Abu Hanifah, itu mengatakan hukumnya makruh. Jadi memiliki harta akadnya fasad, bukan batil nih, akadnya fasad, itu hukumnya menurut Imam Abu Hanifah makruh. Tapi menurut 3 ulama mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Ahmad bin Hanbal, itu hukumnya haram, tetap tidak boleh. Baru akan boleh ketika barang yang akad fasad tadi itu dijual kembali. Dijual, dapat hartanya, uangnya sejumlah modal kita tadi, maka uang yang kita peroleh dari harta dijual tadi hukumnya jadi halal, boleh. Karena misal jadi berakad membeli sesuatu, akadnya fasad misalkan, itu kan pakai uang yang halal. Beli sesuatu, misalkan beli air, akadnya fasad, uang yang dipakai halal, kan gitu. Ketika dimiliki, air dimiliki, akadnya fasad, maka kan tidak sah. Ketika kita jual lagi, duitnya halal. Nah, nih amannya begitu. Tapi kalau tidak, uangnya tidak halal, barangnya tidak halal. Pendapat yang paling ringan itu pendapat Imam Abu Hanifah, mengatakan hukumnya makruh. Tapi pendapat jumhur ulama hukumnya haram, tak boleh dimanfaatkan. Maka hati-hati yang lesing, yang lagi lesing, lagi KPR belum lunas. Saya tak merisaukan bapak-bapak, ibu-ibu, enggak. Termasuk yang lagi heboh sekarang di masa pandemi ini, transaksi COD, cash on delivery, transaksi bayar di tempat. Terserahlah Pak apa namanya, pakai aplikasi si A, si B, si C. Kalau udah bayar di tempat itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena transaksinya online. Transaksi online bayar di tempat itu kedua pihak saling menunda, nasiah. Hadisnya jelas. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi jual beli kali bil kali. Kali bil kali itu bermakna ad-dain bid-dain. Hutang dengan hutang, pembeli berhutang, penjual berhutang, sama-sama nasiah, sama-sama menunda. Pesan barang lewat aplikasi, setuju barangnya, oke. Transaksi pembayarannya gimana? Ada 2 pilihan, transfer langsung atau COD. Dipilihlah COD. Karena transaksinya online, pembeli di Pekanbaru, penjual yang ada di Jawa sana atau di luar Riau atau jaraknya jauh. Ketika jaraknya jauh berarti pembeli juga menunda. Apa yang ditunda? Menyerahkan penjual menunda menyerahkan barang. Pembeli pun menunda membayar. Sama-sama menunda, akad terjadi, kesepakatan terjadi. Ini yang dilarang oleh Nabi dalam hadisnya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Apa makna kali? Kala yakla'u. Kala yakla'u bermakna nasiah, menunda. Sama-sama menunda. Itu jual beli tidak boleh. Karena jual beli itu secara umum faktanya 4. Jual beli langsung, pembeli penjual langsung menyerahkan. Pembeli menyerahkan duit, penjual menyerahkan barang. Nih barangnya, berapa harga? 1 juta. Nih barangnya, nih duit 1 juta. Langsung serah terima. Ini fakta pertama.
Ada namanya bai'ul mutlaq, ada bai'ul musahamah, terserah. Ya, musawamah. Macam-macam beda jenisnya. Nah, ada yang kedua faktanya, jual beli itu penjual menyerahkan barang, ini barangnya, tapi pembeli menunda bayar. Ditunda bayarnya atau diangsur membayarnya. Ini fakta kedua. Lazimnya hari ini disebut jual beli kredit atau bayar mundur. Itu fakta pertama, fakta kedua boleh. Atau yang ketiga, ya, dengan syarat-syaratnya. Nanti kita bahas pas materi jual beli. Yang ketiga, ada penjual tidak menyerahkan barang, akad terjadi. Pembeli membayar duitnya, mesan sesuatu, misalkan pesan gula 1 ton. Berapa duit? Sekian juta. Gulanya belum ada. Si pembeli menyerahkan duit, berapa duit? Sekian, langsung cash. Tapi gulanya tunda diserahkan. Nah, ini fakta ketiga, hukumnya juga boleh dengan syarat-syarat ketentuan. Tapi yang tak boleh fakta keempat. Pembeli penjual bersepakat tapi sama-sama menunda. Penjual menunda karena jaraknya jauh, tidak satu tempat, dalam majelis satu ruangan, tidak ketemu pembeli penjual. Pembeli pun menunda menggunakan sistem bayar di tempat. Ini transaksinya tidak sah. Itulah COD. Makanya kalau Bapak Ibu belanja online jangan COD. Belanjalah pakai bayar secara transfer. Ustadz, kalau kami bayar transfer langsung, nanti tak percaya kami dengan penjual, itu perkara lain. Maka cari yang dipercaya. Tak ada susah Ustadz online sekarang cari orang percaya. Belanja langsung. Jangan perkara tak dipercaya itu kita akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Prinsipnya jelas. Kalau Bapak tak pakai konsep pertama, ketemu langsung, pakai konsep kedua, barang diambil, bayarnya tunda. Atau konsep yang ketiga, fakta ketiga, pesan barangnya, kasih duitnya cash. Atau kalau tidak dari tiga, salah satu dari tiga ini, masuk fakta keempat, ini yang tak boleh. Itu yang disebut sekarang cash on delivery. Transaksinya tidak sah. Objeknya menjadi tidak halal. Objek tidak halal kenapa? Akadnya membuat tidak halal. Bisa jadi objeknya, zatnya halal, bisa jadi objeknya bukan milik orang lain, tapi ketika akadnya tidak sah, tidak syar'i, baik rukun maupun syarat atau kedua-duanya rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi tidak sah. Kalau akadnya tidak sah, objeknya pun menjadi tidak halal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada waktu beberapa menit, silakan kalau ada yang mau sharing. Ya. Sama enggak jam sostek? Dia asuransi ada sejenis jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, itu uang kita. Itu faktanya berbeda sama dengan asuransi secara umum, asuransi kesehatan, asuransi ini beda. Termasuk BPJS hari ini Bapak Ibu, itu secara hukum juga bermasalah. Ya, berbanyak kalau BPJS itu tumpang tindih. Secara akadnya juga tak sah, yang kedua kezaliman pun terjadi. Kenapa kezaliman? Karena memang harusnya itu dikasih cuma-cuma. Menurut Abu Ala Maududi ada 6 kebutuhan yang dijamin oleh negara terhadap rakyatnya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. 6. Itu kebutuhan pokok yang dijamin. Siapa yang menjamin? Negara. Langsung maupun tidak langsung. Ada yang langsung, pendidikan, kesehatan, keamanan. Itu langsung, makanya menyediakan sekolah gratis kalaupun tidak murah, kesehatan gratis kalau tidak murah, itu dijamin negara. Keamanan itu namanya kebutuhan pokok yang langsung dijamin. Ada kebutuhan yang tidak langsung. Tidak langsung ini artinya negara melewati mekanisme dulu. Pertama, wajibkan kepada yang bersangkutan bekerja. Kalau juga tak mampu, tak terpenuhi kebutuhannya, maka keluarganya, ahli warisnya membantu. Kalau juga tak bisa juga, apalagi
nanti dibantu lewat harta zakat. Kalau tak ada harta zakat, maka dibantu negara lewat harta selain zakat. Kalau harta selain zakat di APBN, di kas negara tidak ada, maka negara akan mengumpulkan doribah. Ada mekanismenya. Ini kebutuhan yang pokok yang tidak secara langsung dijamin. Artinya yang bersangkutan dulu memenuhi. Beda kalau pendidikan kesehatan tadi. Apa kebutuhannya? Sandang, pangan, papan. Maka kalau kasus BPJS tadi, yaitu kasusnya harusnya dikasih gratis, tapi kenapa kok dipungut biaya premi juga? Udahlah premi, telat kena denda lagi. Secara akad tidak ada yang diakadkan. Yang kedua, memaksa rakyat membayar, itu kezoliman. Harusnya itu kebutuhan dijamin. Makanya kasus jam sostek berbeda dengan ini. Jam sostek itu kan uang kita yang dipotong selaku tenaga kerja. Nah, gitu Bu. Terkait. Ya. Apa lagi Bu? Ya Pak. Ya Pak. Asuransi? Itu sama juga Pak, asuransi jiwa itu. Asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi organ tubuh. Ada juga sekarang asuransi organ tubuh. Patah itu kayak pemain bola dunia itu kan diasuransikan kakinya. Ada asuransi suara. Itu penyanyi-penyanyi yang dengan suaranya dia mendapatkan penghasilan, itu suaranya diasuransi. Kalau kita ini tidak usah. Tak berguna kita suara gini nih. Tak perlu. Kalaupun perlu, ya akadnya juga tidak sah. Maka kalau Bapak tanya asuransi kebakaran gimana? Sama aja. Ya. Intinya apa? Asuransi itu secara umum jelas tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tadi tidak memenuhi unsur-unsur akad. Salah satunya itu tidak memenuhi, akadnya tidak terjadi pada barang, juga tidak terjadi pada jasa. Kalau jelas sepakat orang kalau asuransi itu bukan pada barang akadnya, karena tidak ada barang yang diakadkan. Ada cuma berbeda orang, dan ada yang menanggapi berpendapat kalau di asuransi itu yang diakadkan jasa, manfaat. Manfaat itu sifatnya langsung bisa dirasakan. Kalau tak langsung berarti bermasalah, bukan manfaat ini. Kalau kita mau jujur, yang diakadkan di asuransi bukan di jasanya, tapi resiko. Risk management, resiko, manajemen resiko. Makanya semakin tinggi tingkat resikonya tak mau. Cobalah bawa orang kena HIV/AIDS di asuransi jiwa, tak akan mau itu. Kenapa? Karena kalau menurut hitung-hitungan mortalitas atau hitung-hitungan tingkat resiko, itu orang kena HIV/AIDS diketahui obatnya belum ada. Ini menurut mereka, ini tingkat kematiannya jelas nih. Padahal kita yang tak kena HIV/AIDS juga jelas matinya. Cuma kapan matinya tidak tahu. Sama juga orang kena HIV/AIDS juga gitu. Karena bicara mati hidup kan bukan urusan manusia. Tak ada jaminan orang sehat nih tak mati. Sebaliknya tak ada jaminan orang sakit mati. Kan ada kasus gini. Ada saudaranya, jemaahnya sakit, berbondong-bondong lah pergi berkunjung ke rumahnya. Pulang nanti ngomong dia, habis pulang, ku tengok-nengok dari wajahnya, bentuknya tak lama itu, paling lama 2 hari ini. Tak tahunya yang ngomong itu besok pagi meninggal dulu. Kan ada kasus kayak gitu Pak kan? Ada. Ini membuktikan hidup mati itu bukan urusan kita. Itu namanya bicara ruh, kaitan dengan nyawa, sirrul hayah, rahasia kehidupan. Orang hidup tidak tahu kapan mati. Tanda-tanda, yang nama tanda-tanda bisa iya bisa tidak. Mendung itu petanda hujan, tapi tidak selamanya mendung akan turun hujan. Tiba-tiba mendung, gelap, tak hujan-hujan. Sama juga. Ditengok hidungnya, tak nampak-nampak, belum juga mati-mati. Ada juga tanda-tandanya. Kan orang tua-tua kita bilang, tengok hidung tak nampak, lembuskan tangan tak terasa, gesekkan telinga tak terdengar. Kalau kupingnya mendengar, digesekkan tak terdengar. Itu kabarnya alamat kematian kayaknya dalam waktu sehari. Ternyata
hidungnya tak nampak, 2 hari 3 hari masih hidup. Namanya tanda. Nggak pasti. Bisa iya, bisa tidak. Baik, saya kira gitu. Ada yang lain? Ya, Pak. Mengenai akad jasa tadi Ustaz kasih contoh tukang potong rumput, suruh potong rumput, orang biaya, langsung berarti akad jasanya langsung. Berarti ada satu akad tidak langsung. Silanya kita bekerja dulu pembayar belakangan. Apakah sah? Bisa. Makna langsung itu kita bisa langsung memanfaatkan jasanya. Tidak bersyarat seperti di asuransi. Kalau mati asuransi jiwa, kalau pendidikan, kalau sekolah, kalau asuransi pendidikan, kalau mengalami kecelakaan, kalau asuransinya asuransi kecelakaan. Tapi kan potong rumput kan enggak. Berapa nih? 150, Pak. Bisa dipotong, bisa. Nah, sepakat ya. Kau potong rumput rumah saya nih, halaman rumah. Oke, Pak. Duit 150. Bisa langsung Bapak suruh kalau dia ada waktu, atau bisa nanti sore, atau bisa besok. Intinya manfaat itu bisa Bapak langsung dapatkan. Tak menunggu-nunggu syarat-syarat tertentu. Kalau asuransi jiwa kan tidak, menunggu kalau mati. Kalau tak mati, makanya ada anekdotnya, Pak. Kalau mau panjang umur ikutlah asuransi jiwa. Didoakan tiap malam. Karena kalau Bapak mati rugi orang tuh. Sebaliknya, Bapak ikut asuransi jiwa minta pendek umur. Karena kalau Bapak panjang umur habis premi itu. Itu bertolak belakang pula. Itu anekdot ya. Intinya tak langsung dimanfaatkan, Pak, seperti asuransi. Kalau potong rumput kan beda langsung. Atau Bapak merental mobil, misalkan berapa paket 10 hari, berapa 10 hari 3 juta misalkan. Udah saya rental mobil nih 10 hari. Kan bisa Bapak manfaatkan, mau bawa langsung mobilnya, mau nanti sore atau nanti malam atau besok pagi. Yang penting ketika Bapak sudah berakad, Bapak bisa langsung memanfaatkan akad, mendapatkan manfaat dari akad jasa itu. Asuransi kan tidak. Ternyata berakad 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dalam 10, 5 atau 10, 5 tahun, 15 tahun tak mati, itu kan tidak ada. Ya kan? Kalau di konvensional hangus. Kalau di syariah konon kabarnya diakadkan mudharabah lagi. Dikelola premi yang Bapak bayar. Makanya, Pak, ini sebagai penutup, PT yang tidak syar'i tadi karena tidak ada ijab dan qabul bisa disyariahkan. Pegadaian yang double akad tadi bisa disyariahkan. Sudah? Apa lagi? Leasing itu yang tidak syariah. Kalau 3 hal di dalam leasing itu dihilangkan, kepemilikan tidak sempurna jadi sempurna, serahkan motor, mobil, BPKB-nya diserahkan. Sudah, tidak ada akadnya double, tidak ada sita misalkan, tidak ada denda, berarti tak ada riba. 3 ini tidak ada di leasing, dihapus, disepakati antara kedua belah pihak. Leasing yang tadinya tidak sah menjadi sah, bisa sah. PT juga begitu. Perbankan yang konvensional ribawi itu bisa jadi syar'i. Sudah? Gadai juga gitu. Tapi kalau asuransi sampai kapanpun tidak bisa syar'i. Kenapa? Karena objeknya tidak di barang, tidak di jasa. Ini pendapat yang dikatakan rajih. Baik, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup majelis kita dengan baca tasbih kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.